Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pekan ke-7 dari mata kuliah kita, Enterprise Arsitektur, System and Design, di mana pertemuan malam hari ini uh, tidak bisa saya lakukan secara live ya. Jadi ini direkam melalui Google Meet dan diupload melalui ke YouTube ya. Jadi silakan Anda simak penjelasan dari saya dan jangan lupa untuk mereview materi-materi yang sudah disampaikan karena pekan depan kita sudah mulai melakukan ujian tengah semester. Materinya dari materi yang disampaikan dari pekan pertama hingga pekan ke-7. Materi bisa dilihat di e-learning. Silakan dibuka dan jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA atau juga melalui chat pribadi ke saya juga tidak mengapa. Baik, kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai arsitektur teknologi. Jadi sudah komplit ya dari pekan ke berapa ya? Dari pekan ke 4 ya. Mulai dari 4, 5, 6, 7 kita sudah bahas tentang arsitektur bisnis, kemudian arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan saat ini kita membahas tentang arsitektur teknologi. Nah, arsitektur teknologi sebetulnya erat kaitannya dengan beberapa teknologi yang ada di dunia teknologi informasi ya. Nah, untuk saat ini erat kaitannya dengan perkembangan era kekinian ya, itu tidak terlepas dari yang namanya infrastruktur jaringan dan juga cloud dan lain sebagainya ya. Di samping ada juga beberapa teknologi lain yang masih dipergunakan ya, tapi basicnya hampir semua teknologi informasi saat ini pasti terkoneksi dengan jaringan. Nah, pada dasarnya di arsitektur teknologi ini itu menggambarkan daftar kandidat yang kandidat aplikasi yang diperlukan untuk memproses data yang teridentifikasi pada arsitektur data dan kemudian ditunjukkan untuk mendukung proses bisnis ya. Nah, sebentar saya coba koreksi lagi apakah yang saya sampaikan benar atau tidak ya. Ya, itu pada arsitektur aplikasi ya. Nah, kemudian di sisi teknologi, variasinya ya saat ini ya, yang namanya apalagi kaitannya dengan infrastruktur jaringan itu sangat banyak ya, baik yang berbasis kabel ataupun wireless. Nah, ya biasanya kalau jaringan backbone-nya tetap pakai kabel ya, kayak misalkan kita lihat sekarang apa ya, provider seperti internet service provider seperti Biznet, kemudian Telkom sendiri misalnya dengan IndiHome-nya dan lain sebagainya, backbone-nya sebetulnya masih menggunakan kabel, baru kemudian disebarkannya ya di lokal-lokalnya atau di rumah-rumahnya itu menggunakan wireless ya, karena lebih efisien dan lebih fleksibel ya gitu kan. Apalagi sekarang sudah banyak sekali perangkat mobile ya, sehingga pemakaian wireless semakin masif. Dan kemudian di infrastruktur jaringan ini yang penting adalah namanya adalah faktor keamanan. Makanya teknologi di arsitektur teknologi ini perlu kemudian dipasang sistem keamanan yang baik, baik dari sisi software maupun hardware. Software dari sisi antivirus, endpoint security dan lain sebagainya. Hardware bisa melalui pemasangan firewall, kemudian intrusion detection system dan lain sebagainya ya. Kalau intrusion detection system bisa berupa hardware juga bisa berupa software ya, sehingga resiko terhadap lubang-lubang keamanan itu bisa diantisipasi, bisa ditutup ya. Banyak sebetulnya teknologi yang digunakan kemudian ya untuk menghardening atau memperkuat sebuah keamanan jaringan. Oke.
Nah, ini ada beberapa langkah-langkah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun arsitektur teknologi gitu ya. Pertama, kita harus mengidentifikasi platform teknologi dan prinsip-prinsipnya. Jadi platform apa yang akan digunakan. Kemudian prinsip-prinsipnya, tools apa yang bisa dipakai dan lain sebagainya. Lalu kemudian menentukan platform teknologi dan pendistribusian data dan aplikasi yang terkait gitu. Jadi mau pakai teknologi yang mana nih? Contoh seperti itu. Lalu yang ketiga, realisasinya ya. Realisasinya. Jadi pertama identifikasi, kemudian platform teknologi apa yang mau digunakan, kemudian merealisasikan platformnya. Ya, jadi penyusunan arsitektur teknologi yang paling penting atau paling utama adalah bagaimana kita menentukan, kemudian menyusun keperluan platform teknologi jaringan sebetulnya kurang lebihnya ya, karena sekarang yang banyak dipakai adalah jaringan. Yang kemudian layak untuk diterapkan untuk mendukung kepentingan arsitektur lain ya, arsitektur bisnis, data, dan aplikasi. Ya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita bicara arsitektur bisnis misalkan ya, reporting dan lain sebagainya, sekarang proses bisnis berjalan harus cepat, apalagi diakselerasi oleh pandemi ini ya. Jadi orang banyak yang work from home, kemudian banyak meeting-meeting, yang itu pasti memanfaatkan teknologi jaringan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi jaringan, maka kita paling basic ya, tentunya mungkin Anda juga sudah pernah mempelajarinya, yaitu topologi jaringan ya. Ada bus, ring, star, tree, mesh. Itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi mau seperti apa gitu. Walaupun saat ini yang paling banyak digunakan tentunya adalah yang hierarkial ya sebetulnya, hierarkial atau star juga banyak digunakan gitu. Tergantung kebutuhan dari organisasi. Kemudian bicara jaringan komputer atau teknologi jaringan, kita juga bicara tentang wireless network ya. Nah, kalau saat ini perkembangannya semakin pesat sebetulnya ya. Jadi walaupun ya memang kalau kita lihat speednya pastinya sekarang akan masih lebih cepat yang wire ya. Tergantung juga sih kemudian protokol yang digunakan. Tapi pada umumnya kalau misalkan kita sandingkan antara wireless dengan kabel ya, kalau kita bicara kabel misalkan fiber optik, dia speednya bisa mencapai gigabyte per secondnya berapa gitu. Tapi kalau untuk wireless sejauh ini kalau tidak salah tergantung protokolnya ABGN gitu, itu protokolnya tidak melebihi dari kecepatan yang secara fisik gitu. Jadi sebetulnya ya materi ini dibuat gitu ya. Saya lihat referensi ini di tahun 2016 sebetulnya ya. Di 2016. Jadi sebetulnya sekarang relatif lebih teknologi wireless itu relatif lebih banyak yang dipakai sebagai jaringan utama, malah kadangnya tidak lagi sebagai pendukung ya seperti yang disebutkan di buku ini gitu. Ya, di buku referensi yang saya pakai untuk materi ini gitu. Ya. Jadi kalau dulu bisa dikatakan sifatnya pendukung ya untuk kepentingan di area tertentu ya, dibandingkan dengan infrastruktur yang menggunakan kabel. Tapi kalau saat ini bahkan ya hampir semua kantor ya, karena menggunakan laptop kan kebanyakan tidak lagi colok kabel. Dan kalau misalnya kita lihat laptop saat ini, kalau Anda perhatikan ya, laptop baru sekarang sudah tidak dilengkapi dengan port RJ45 ya, port kabel, karena hampir semuanya sudah menggunakan wireless gitu. Oke. Sebetulnya ada teknologi lain ya, namanya WiMAX ya. Jadi cuman sayangnya tidak terlalu berkembang ya. Sebenarnya kalau misalnya WiMAX itu digunakan, itu bisa akan mempermudah akses internet ya, yang lebih luas sebetulnya ya. Tapi sayangnya teknologi WiMAX itu kemudian tidak dikembangkan di Indonesia gitu. Kalau yang saya pernah baca, kalau tidak salah malah dikembangkan di Timur Leste dan lain sebagainya. Sehingga cakupannya lebih luas. Itu problematikanya adalah masalah frekuensi sebetulnya. Kalau kita bicara wireless network, ada dua frekuensi ya, 2,4 GHz sama 5 GHz. Nah, itu yang frekuensi itu digratiskan oleh pemerintah sebetulnya. Dan kalau WiMAX ya itu masih
terkendala sebetulnya terkait dengan kebijakan gitu, sehingga akhirnya tidak begitu diaplikasikan. Oke, itu wireless network dan juga terkaitannya dengan jaringan komputer ya. Nah, sekarang kita lihat lagi teknologi saat ini ya, yang banyak digunakan di arsitektur teknologi, yaitu cloud computing. Jadi kalau anekdotnya itu disimpan di mana? Di cloud, di cloudin. Di cloudin. Jadi apa sih cloud computing itu? Jadi cloud computing itu sebetulnya adalah platform yang menghubungkan resources yang ada ya. Tetapi lebih banyaknya adalah menggunakan internet gitu. Ya. Dan ide awalnya sebetulnya dimulai dari network computing sebetulnya ya. Sebagai pengganti dari desktop computing ya. Kalau dulu kan aplikasi berbasis desktop, sekarang aplikasi berbasis network. Enhance-nya lagi, sekarang aplikasi berbasis cloud gitu. Banyak sekali ya sebetulnya penggunaannya. Jadi bisa sebagai application as a service, platform as a service, atau infrastructure as a service. Seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian ya, tadi dari pembahasan yang sebelumnya, cloud computing itu sebetulnya adalah gabungan pemanfaatan network dengan teknologi dengan sistem yang berbasis internet ya. Kalau ada on premise sebetulnya, ada juga public cloud, ada private cloud sebetulnya ya. Tapi sebetulnya yang namanya cloud computing itu harus dikaji lebih teliti ya, kalau di saat itu di tahun 2016 gitu. Tapi saat ini relatif jaringan komputer sudah mulai stabil, bandwidth sudah bagus gitu ya di kota-kota besar. Kadang makanya kalau internet kita akan lebih aman kalau misalkan accessing ke ke feature-feature di cloud itu adalah menggunakan internet service provider seperti misalkan IndiHome, Biznet dan lain sebagainya, ketimbang misalnya menggunakan broadband ya. Broadband itu kalau misalnya menggunakan kartu provider, misalkan Telkomsel dan lain sebagainya. Tapi untuk beberapa wilayah, contohnya misalnya Telkomsel dengan jaringan 4G atau bahkan sekarang ada 5G ya, itu juga sudah available sih untuk mengakses feature-feature di cloud sih sebetulnya. Oke. Jadi cloud computing itu kan berbasis service ya sebetulnya. Layanan yang ada di internet. Apa saja layanannya? Yaitu yang pertama ada namanya infrastructure as a service. Jadi kurang lebih infrastructure as a service adalah kita membeli layanan seperti kita setup OS ya, kita setup aplikasi, kita setup middleware-nya ya. Di mana? Di internet ya. Jadi kurang lebihnya kalau boleh dibilang, kalau misalnya Anda sudah pernah tahu virtualisasi misalkan ya, menggunakan apa misalkan VirtualBox. Nah, ini kurang lebih virtualisasinya itu disimpannya di internet gitu. Jadi kita membuka komputer, membuka server di internet. Ada beberapa penyedia ya. Contoh ada Biznet Cloud, Telkom Cloud, Amazon, AWS ya, AWS, Microsoft Azure, sekarang sudah banyak sekali. Lalu ada platform as a service. Nah, bedanya kalau platform as a service ini adalah yang kita konfigurasi, kita tidak mengkonfigurasi operating system, mengkonfigurasi yang dikonfigurasi hanya dari sisi aplikasi saja dan middleware-nya saja. Contoh yang platform as a service adalah contoh misalkan Anda punya website, kemudian Anda simpan websitenya ini di internet service provider lah, kurang lebihnya seperti itu. Anda mendapatkan kontrol panel, cPanel, dan di situ Anda mengatur sebetulnya, website Anda, resource dan lain sebagainya. Nah, cPanel ini adalah kurang lebih aplikasi yang untuk mengatur website. Tapi Anda tidak perlu melakukan setting terhadap operating system. Yang setting operating system adalah si vendornya sebetulnya ya. Anda tidak perlu install dari awal dan lain sebagainya. Jadi Anda cukup konfigurasi di cPanel-nya saja. Oke. Yang terakhir ada software as a service ya. Kalau software as a service adalah
kita tidak melakukan konfigurasi apapun, ya. Kita hanya apapunnya dalam tanda kutip ya. Kita hanya memanfaatkan aplikasi yang tersedia. Contohnya misalkan apa ya, Office 365. Kemudian ada Google ya, kalau misalnya sudah biasa pakai ada Google Docs, kemudian aplikasi Google Form misalkan salah satunya, itu yang gratis ya. Itu namanya sebetulnya software as a service gitu. Nah, jadi dengan 3 jenis layanan tersebut itu nanti para pengguna atau user itu bisa fokus di proses bisnisnya masing-masing ya. Tanpa kemudian harus mikirin nih kita naruh servernya, maintenance-nya, keamanannya bagaimana lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah di cloud-kan semuanya. Jadi bahkan kalau misalkan ada kantor yang dia sudah menggunakan full layanan cloud, datang ke kantor hanya ada komputer saja atau maaf laptop saja misalkan. Servernya sudah ada di cloud semua. Mau print server, database server dan lain sebagainya ada di cloud semua. Jadi yang paling penting, yang paling utama adalah ya tadi itu jaringan komputernya harus kuat. Jaringan internetnya ya, maaf, jaringan internet harus kuat. Nah, konsep cloud computing ini yang harus dipenuhi. Yang pertama, layanannya on demand. Jadi pengguna dapat berlangganan sesuai dengan kebutuhan. Dan dia bisa membayar untuk yang dibutuhkan digunakan saja, dan biasanya juga timely basis ya. Jadi kalau dulu kita harus investasi yang namanya server dan sebagainya, sekarang nggak usah. Bahasa keuangannya itu yang dulunya kita menggunakan capital expenditure atau biaya investment dan lain sebagainya, sekarang kita menggunakan biaya expense atau operasional saja, biaya operasional atau operational expenditure. Jadi kita bayar bulanan saja cukuplah tanpa harus investasi yang besar gitu. Kemudian yang kedua, layanan sifatnya elastis atau scalable. Jadi si user itu bisa nambah, ngurangin ya jenis dan kapasitas layanan yang dibutuhkan. Ya. Dan si sistem dari cloud provider ini bisa mengakomodir semuanya itu. Kemudian yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh provider atau internet service provider ya. Yaitu yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah tadi yang saya sudah sebutkan, perangkat saja personil dengan koneksi internet yang baik. Oke. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Silakan jika ada pertanyaan, Anda bisa langsung tanyakan ke saya atau bisa komen di YouTube ya. Komen di YouTube dan juga jangan lupa untuk melakukan presensi. Presensinya adalah di komen di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.